Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Fadilah dari Universitas Islam Negeri Samarinda dan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Saya di sini akan membacakan materi saya yang berjudul Temperamen, Attachment, dan juga Overlabeling. Baik, yang pertama di sini adalah temperamen. Temperamen pada anak sendiri ini mengacu pada pola perilaku, reaksi emosional, dan kecenderungan sikap yang konsisten dan relatif stabil sepanjang waktu. Ini mencakup berbagai aspek seperti tingkat aktivitas, respon terhadap rangsangan, adaptabilitas, intensitas emosi, keuletan, serta mood pada anak. Temperamen sendiri dapat mempengaruhi bagaimana anak merespon situasi dan berinteraksi dengan lingkungannya dan di sekitarnya. Karena pada setiap anak memiliki temperamen yang unik dan pemahaman orang tua atau caregiver terhadap temperamen anak dapat membantu dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan mereka. Lalu, apa saja sih solusi-solusi dalam menghadapi temperamen anak ini? Salah satunya itu ada tetap tenang. Orang tua tetap tenang ketika anak sedang marah atau tantrum. Jika orang tua ikut emosi, maka situasi akan semakin memperburuk. Orang tua perlu bersikap tegas namun tetap lembut dan penuh kasih sayang. Yang kedua itu ada dengarkan anak. Ketika anak sedang marah, cobalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Biarkan anak mengungkapkan perasaannya, baik itu melalui kata-kata, tangisan, ataupun teriakan. Yang ketiga, ajarkan anak cara mengelola emosi. Orang tua dapat mengajarkan anak cara mengelola emosi dengan baik. Misalnya, orang tua dapat mengajarkan anak untuk mengambil nafas dalam-dalam, menghitung sampai 10, atau mencari tempat tenang untuk menenangkan dirinya. Dan yang keempat, memberikan contoh yang baik. Anak-anak ini belajar dari apa yang mereka lihat ataupun dengar. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan contoh yang baik dalam mengelola emosi, karena setiap anak akan mencontoh apapun yang dilakukan dan didengarkannya oleh orang tuanya sendiri. Selanjutnya di sini ada attachment. Attachment sendiri menurut Armstrong dan Greenbank mengatakan bahwa perilaku attachment merupakan suatu hubungan yang erat antara seseorang dengan orang lain yang terbentuk karena adanya jalinan komunikasi yang baik. Attachment pada anak sendiri terbagi menjadi 3 pola. Yang pertama itu ada secure attachment atau pola aman. Anak dengan pola attachment ini merasa aman dan nyaman ketika berada di dekat pengasuhnya atau orang terdekatnya. Anak dengan pola attachment ini biasanya memiliki perkembangan yang baik itu secara sosial, emosional, maupun kognitif. Lalu yang kedua, resistant attachment atau pola melawan atau ambivalent. Anak dengan pola attachment ini merasa cemas dan tidak aman ketika berada di dekat pengasuhnya. Mereka akan mencari pengasuhnya ketika takut atau cemas, tetapi menolak ketika pengasuhnya mencoba untuk menghiburnya. Anak dengan pola ini biasanya memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, baik di masa kanak-kanak maupun di masa dewasa. Yang ketiga ini ada avoidant attachment, atau yang disebut pola menghindar. Anak dengan pola ini tidak merasa aman atau nyaman ketika berada di dekat pengasuhnya. Mereka akan menghindar ketika pengasuhnya mencoba untuk mendekatinya dan akan terlihat tidak peduli ketika pengasuhnya pergi. Anak dengan pola ini biasanya memiliki kesulitan dalam mengapresiasikan emosinya dan cenderung memiliki pandangan yang negatif terhadap orang lain. Apa saja sih solusi-solusi dalam menghadapi pola-pola attachment anak-anak seperti yang tadi? Yang pertama itu ada kehadiran orang tua secara fisik dan emosional. Lalu yang kedua, berikan kasih sayang yang tidak bersyarat. Kasih sayang yang tidak bersyarat ini adalah kasih sayang yang diberikan kepada anak tanpa syarat terlepas dari sifatnya dan perilakunya. Yang ketiga, berikan pujian dan penghargaan. Pujian dan penghargaan dapat membantu anak merasa dicintai dan berharga. Lalu yang keempat, bermain dengan anak. Bermain dengan anak sendiri adalah cara yang baik untuk membangun hubungan dengan anak. Yang terakhir di sini adalah overlabeling.
Overlabeling sendiri pada anak adalah pemberian label yang berlebihan dan bersifat permanen kepada anak. Label ini bisa bersifat positif maupun negatif dan dapat diberikan oleh orang tua, guru, atau orang-orang di sekitar anak. Labeling yang berlebihan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, baik itu secara fisik, mental, maupun emosional. Adapun dampak-dampaknya terhadap anak. Yang pertama itu, anak merasa tertekan dan kehilangan motivasi. Anak yang sering diberi label negatif akan merasa bahwa dirinya tidak bisa berubah. Hal ini dapat membuat anak merasa ditekan atau kehilangan motivasi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, anak menjadi membatasi diri. Anak yang sering diberi label negatif akan cenderung membatasi diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Hal ini dikarenakan anak merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukannya. Padahal anak ini belum sama sekali mencoba, tapi dia akan melabel dirinya sendiri bahwa dia mencap dirinya tidak bisa melakukan hal ini. Lalu yang ketiga, anak menjadi sulit bersosialisasi. Anak yang sering diberi label negatif akan sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Hal ini karena anak merasa dirinya berbeda dari orang lain. Lalu di sini ada dua solusi yang saya temukan. Yang pertama ada bantu anak untuk memahami bahwa dirinya adalah individu yang unik, karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bantulah anak untuk menerima dirinya apa adanya. Lalu yang kedua, berikan anak contoh-contoh positif. Tunjukkan kepada anak bahwa orang-orang yang sukses juga pernah mengalami kegagalan. Hal ini akan membantu anak untuk percaya diri dan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan.